Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babul kalim utawi iki bab tentang berbohong. Dengarkan, berbohong itu menyebabkan orang sudah nggak bisa dipercaya dalam Islam. Saksi ketahuan berbohong, maka ke depan hakim tidak menerima dia sebagai saksi. Kalau dia perawi hadis, orang berbohong itu hadisnya dicap hadis maudhu, hadis palsu. Kalau dia tokoh, maka dawuhnya, fatwanya sudah nggak boleh dipegangi demi menjaga keorisinalan ajaran Islam. Hari-hari ini kita dipertontonkan banyak pihak-pihak yang bikin makam palsu. Berarti mereka berbohong. Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan makam palsu haram dipercaya. Paham ya? Kalau mereka dulu sempat kau anggap menjadi mursyid thariqah, maka lepaskan dirimu dari dia. Jadi cari baiat kepada mursyid yang lain yang jujur. Kalau pernah dawuh-dawuh, jangan dipercaya. Jangan dijadikan tokoh, jangan dijadikan panutan. Kalau ketahuan berbohong, kecuali sifatnya sabqul lisan, salah ngomong, keterucut, dan dia pun menyatakan maaf, kami kemarin salah. Kalau kayak begitu namanya bukan bohong, namanya khotok. Orang itu semuanya bisa salah. Al-insan mahallul khotok wan nisyan. Qala wasdawuh sapa Allah Ta'ala ala la'natullahi alal kadhibin. Ala ingatlah, laknatullahi utawi laknati Allah iku alal kadhibin, menimpa atas orang-orang yang berbohong, dapat laknat. Wa akhrajalan ngriwayatake hadis sapa Ahmad wa Syaikhani wal arba'ah wa ghairuhum dan yang lain an jama'atin minas sahabah, dari sejumlah sahabat, min turukin dari sanad-sanad kasiratin yang sangat banyak, balagat sanad banyak itu mencapai at-tawatur, batas mutawatir. Qalu matur sapa sahabat, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, man utawi sapa wonge iku kadzaba berbohong alayya mengatasnamakan aku. Nabi tidak bersabda, dia bilang Nabi bersabda begitu. Itu namanya berbohong atas nama Kanjeng Nabi. Nabi bersabda begitu, dia bilang Nabi tidak bersabda begitu. Itu namanya juga berbohong atas nama Kanjeng Nabi. Pura-pura mimpi, katanya dalam mimpi Nabi bilang begini-begini, padahal tidak masuk kategori berbohong mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Tutu anake ngaku-ngaku anake, ya, berbohong. Siapa berbohong atas nama saya, muta'ammidan halih sengaja, falyatabawwa, maka silahkan bersiap menempati maq'adahu, tempatnya, minan nari, dari neraka. Wasyaikhoni, telah meriwayatkan Bukhari Muslim, alaikum podo netepono sira kabeh bisidqi, jujur terus, ojo leren-leren jujuri sampai apapun resikonya, tetap katakan yang sebenarnya.
Fa inna sidqa krono setuhune jujur iku yahdi bakal menunjukkan ilal birri kepada perilaku baik. Wal birru utawi perilaku baik iku yahdi bakal menunjukkan ilal jannati menuju surga. Wa ma yazalu tiada henti ar-rajulu seseorang yasduqu jujur terus wa yataharra sidqa dan berusaha sekuat-kuatnya untuk jujur hatta sehingga pada akhirnya yuktaba dia dicatat indallah menurut Allah siddiqan sebagai siddiq kaya Abu Bakar ya. Abu Bakar Siddiq. Wa iyyakum awas jauhi olehmu semua wal kadhiba berbohong. Fa innal kadhiba sungguh berbohong itu yahdi bakal menunjukkan ilal fujur perilaku jahat wal fujur atau perilaku rusak bejat. Sedangkan kebejatan itu yahdi bakal menunjukkan ilan nari kepada neraka. Wa ma yazalul abdu yataharral kadhib tiada henti seorang hamba terus berusaha berbohong. Kalau orang terus berbohong hatta sehingga yuktaba dicatat indallah menurut Allah kadzaban sebagai pembohong, pendusta. Wahuma telah meriwayatkan si Bukhari Muslim arba'un ada 4 sifat man barang siapa kunna 4 sifat itu ada fi dalam diri man karena jadilah orang itu munafiqan khalisun munafik 100% munafik murni. Waman dan barang siapa kanan ada fi dalam diri man khoslatun 1 sifat saja minhunna dari 4 sifat itu kanan maka ada fi dalam dirinya khoslatun 1 sifat minan nifaq dari sifat munafik hatta yada'aha hingga dia meninggalkannya. 1. Idza haddatsa kadzaba kalau dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa jika berjanji ingkar. Wa idza ahada ghadara sama jika berjanji ingkar. Dengerin apa bedanya janji wa'ada dan janji ahada. Wa'ada itu begini, Mas, dolan anggon aku, engko tak wae dhuwit sakmene. Ternyata enggak diberi. Itu namanya wa idza wa'ada akhlafa. Kalau wa idza ahada ghadara itu misalnya janji baiat kepada guru mursyid, janji baiat kepada khalifah, baiat apa ternyata enggak dipenuhi. Ya, jadi beda sedikit tapi maknanya sama ya. Wa idza ahada ghadara wa idza khasama jika berdebat fajara maka dia elean enggak gelem kalah. Wa Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad wa Abu Syaikh iyyakum wal kadhib awas jauhi olehmu semua wal kadhiba berbohong. Fa innal kadhiba sungguh berbohong itu mujanibun menjauhkan lil imani keimanan. Wa Tirmidzi wa Abu Nuaim idza kadzabal abdu jika seorang hamba berbohong kadzbatan sekali bohong taba'ata maka bakal menjauh anhu dari orang yang berbohong itu sapa al malaku malaikat milan 1 mil. Kenapa malaikat rahmat menjauh? Min nitni ma saking busuknya apa-apa jaa yang dia telah datang bi dengan membawa kebohongan itu. Wal hakim kafa bil mar'i minal kadzib cukuplah orang itu berbohong an yuhaddisa kalau dia bercerita bikul lima sami'a
segala hal yang dia dengar. Salah satu ciri orang bohong, apapun yang dia dengar dia ceritakan tanpa dikonfirmasi, tanpa diklarifikasi. Pokok ono cerita opo sampai nih wong. Itu termasuk pembohong, kebohongan. Wa kafa bil mar'i minasyuhi. Cukup seorang itu bakhil an yaqula, jika orang berucap akhudhu haqqi la atruku minhu syai'an, akan saya ambil hak saya, tidak aku sisakan sedikit pun. Ya mengambil haknya boleh, memang haknya. Tapi mbok yolah ada kanan kiri, teman diberi didik-didik. Jangan diambil semua. Yang punya prinsip diambil semua, tidak disisakan sedikit pun, itu berarti bakhil. Meskipun enggak ngaku medit, ya tetap bakhil. Wa Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad wa Abu Dawud, wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib. Celaka bagi orang yang bercerita lalu dia bohong. Liyut heka, supaya bisa membuat tertawa bi dengan kebohongan itu al-qauma, kaum yang hadir. Stand up dengan berbohong itu termasuk diancam neraka wail. Wailun lahu, neraka wail baginya. Berbohong cek tadi guyonan, berbohong biar ditertawakan. Wailun lahu. Wa Ahmad, riwayat Imam Ahmad, khamsun laisa lahunna kafaratun. Ada 5 dosa besar, tiada kafarat bagi 5 dosa besar itu. Enggak ada cara menebusnya. Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah. Wa qatlun nafsi, dan membunuh orang bi ghairi haqqin, dengan tanpa kebenaran. Tidak berhak membunuh, dia membunuh. Di Pasuruan ada penggorokan, yang digorok duduk kursi masih menganga bekas penggorokan. Membunuh tanpa berhak. Ini termasuk enggak ada tebusan, tetap disiksa. Wabahatul mukmin, dan menuduh fitnah kepada orang mukmin. Menuduh dengan berbohong namanya fitnah. Wal firaru minaz zahfi, dan melarikan diri dari medan perang bagi pasukan. Wa yaminun sabiratun, sumpah palsu supaya menang di pengadilan. Yaktati'u, dia ingin merampas dia lewat sumpah palsu malan, harta orang lain, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Atau pegawai BPN tanda tangan surat padahal palsu. Pak lurahnya tanda tangan surat palsu. Jaringan mafia tanah begitu. Tempo hari yang jadi korban orang Karangempel sini apa mana, itu nilainya ada sekitar 3,5 miliar habis. Tahu-tahu sudah atas nama orang lain. Jadi yang suan ke sini ya akhirnya ngontrak. Kayak begitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari. Ini ojo cerita-cerita ngimpi padahal enggak ngimpi. Sekarang sukanya cerita kakek kami bermimpi mengundurkan pesawat. Kakek kami bermimpi Mi'raj 70 kali. Kakek kami bermimpi memadamkan api neraka. Padahal enggak, itu namanya berbohong. Man, barang siapa tahallama, berpura-pura mimpi, cerita-cerita mimpi, bihulmin, dengan impian, lam yarahu, yang dia tidak pernah mimpi seperti itu, kullifa, maka dia dibebani, anyak kita, supaya ngelabang baina sya'rata, ini antara 2 rambut, walam yaf'al, dan tidak akan bisa. Ngelabang itu minimal 3 rambut baru kena dikelabang. Kalau 2 rambut ya nggak bisa, kena ditampar. Waman, barang siapa istama'a,
nguping ila hadisi kaumin omongan kaum yang lain. Ono kaum ngobrol di nguping, nggak gelem ngalih, mencuri omongan lalu disebar-sebar nih. Wahum lahu karihun, sedangkan mereka nggak suka dengan di kupingnya obrolan itu. Subba, maka bakal dituangkan, disok nih, fi udhunaihi, pada kedua telinganya, al-anuku, timah, yaumal qiyamati, di hari kiamat, timah panas. Wa Ahmad wa ibnu Abid Dunya, man barang siapa, qala mengucap, lisobiyin kepada anak kecil, ta'al, ini ta'al ya, tutu ta'ala ya. Ya, lam saja, jangan lam alif ya. Biar siapa bilang pada anak kecil, ta'al, sini nak, kemari nak. Haka, ambil ini nak. Iming-iming permen, tiba enggak no. Semua kemudian lam yu'tihi, dia tidak memberikan kepada anak itu. Fahya kadbatun, itu namanya bohong. Imam Bukhari mendapatkan hadis, lalu dia pengen survei ngecek kepada perawinya. Datanglah Bukhari ke rumah perawi. Ternyata perawi itu berbohong dengan cara memanggil kuda, diiming-iming pakai rumput. Setelah kudanya datang, rumput nggak diberikan, berbohong. Itu sudah dicap hadis palsu. Sementara ada beberapa orang ketahuan berkali-kali berbohong bikin makam palsu, masih dipercaya.